Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And I'm back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Spesial episode kali ini, di Kamis Gerimis pada hari ini, gue akan membacakan cerita yang sudah masuk ke diary message gue seperti biasa. Dan apa ya, I'm so happy karena gue hari Minggu kemarin ya baru banget recording bersama salah satu gue collab bersama salah satu podcast juga yang kebetulan sudah ternama gak ada. Dan ya nanti tungguin aja collaborationnya bersama Doi karena I'm so thankfully banget dan thanks banget karena ya kemarin gue record di salah satu stasiun radio ternama di Jakarta. Nanti gue juga udah collab di sini. Jadi buat teman-teman stay tune terus di FWB Podcast. Jadi tungguin aja. Dan gue dan tim gue hari ini di special episode kali ini sudah makan. Tadi sempat pitching nyari cerita dan alhamdulillahnya sudah menemukan salah satu cerita yang akan gue bacakan di sini. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja akan gue bacakan. Ya, begini ceritanya. Hai Min, gue mau cerita pengalaman FWB gue. Gue udah 4 kali nih. Dan itu semua adalah customer perusahaan di mana tempat gue kerja. Dan gue gak tahu kenapa selalu ketemu orang yang udah berkeluarga. Anjing. Di setiap awal mau ngejalanin selalu gue tolak karena mereka udah punya istri, men. Tapi mereka ada aja nih cara buat godain gue, bikin nyaman gue. Dan sehingga pada akhirnya gue setuju untuk FWB-an. Oke, first 2017. Dia ini orang rantau. Kontrakan dia gak jauh dari kantor gue. Jadi tiap pulang kantor gue sering mampir ke kontrakannya deh. Dulu buat sekedar ketemuan aja tuh ngewe. Enak banget dia. Selalu utamain gue kalau urusan ranjang. Untuk lain-lain gak ada cerita yang begitu seru sama orang pertama ini. Semua berjalan normal-normal aja selama hampir setahun sampai ketahuan istrinya dan berujung gue yang pergi. Semua kontak dan sosmed dia gue blok sampai detik ini pun. Beberapa bulan setelah gue blok dia berusaha ngubungin gue lagi tapi gak pernah gue tanggepin. Intinya gue udah gak mau lagi ada di hidup dia. Ataupun sebaliknya, gue juga gak pengen dia ada di hidup gue. Yang kedua, ini berawal dari gue yang ditugaskan ke Papua selama semingguan untuk suatu proyek kantor. Gue di sana ngurusin kapal pinisi. Pinisi itu apa ya? Nanti gue search deh ya. Kalau nggak tahu lo bisa search aja kapal pinisi. Iya, oke. Nanti gue search. Sekitar 1-2 hari ya. Masih tahap mengenal kru-kru di sana dan kebetulan kaptennya cakep banget. Gue naksir. Gue coba flirting tapi nggak ditangkap anjing emang. Tapi ternyata senior ini si kapten naksir gue. Ya gue pikir nggak dapet si kapten bolehlah sama seniornya aja. Fasilitas di kapal lengkap banget, mewah. Dan lo mau minum apa aja tinggal tunjuk. All you can drink. Dari soft drink sampai yang bikin pusing. Hari ketiga mulai kerja. Kelar kerja sore sambil minum sekalian sunset duduk di dek kapal di tengah laut. Alkohol mulai ngangkat, si senior makin mendekat. Yeah. Matahari terbenam, kita turun ke darat lalu check-in. Besoknya hari keempat nih. Seperti hari ketiga kemarin terulang lagi. Hari kelima si senior harus pergi ke luar pulau.
Kami komunikasi by WhatsApp aja. Gak lebih cuma sekedar kasih kabar-kabar aja. Setelah dia pergi, yang nemenin gue kerja di kapal ya si kapten. Emang dasar gue yang naksir ya. Dan rutinitas sore kita minum sambil sunset. Gue lah ngedeketin si kapten. Tapi kita cuma sampai kissing doang. Dia gak mau lebih karena katanya gak enak kalau sampai senior tahu dari teman-teman kru. Hari ke-6 ini si senior balik tapi udah malam banget. Dan hari ke-7 gue mesti balik ke Surabaya karena kerjaan udah kelar. Si senior antar gue sampai ke gate boarding. Di situ dia tanya kalau gue kangen boleh ketemu kan. Lalu gue jawab, ya boleh aja. Padahal batin gue kayak, ya kali dari Papua dia mau jauh-jauh terbang buat ketemu gue. Ya udah deh, iyain aja biar nggak jahat. Setelah gue pulang, komunikasi pun tetap biasa berjalan aja, normal aja. Sekedar say hi dan gitu-gitu aja sih. Dan 2 bulan kemudian dia WhatsApp kirim foto tiket penerbangan ke Surabaya dengan caption, I miss you. Wah. Dan gue temuin dia di hotel dan kita enak-enak dong. Pasti. Oh yes. Besoknya dia harus terbang ke Jakarta. Setelah itu berjalan beberapa bulan cuma sekedar chat, video call, dan gue bosen dan gue pamit untuk udahan. Dan ini yang terakhir, yang ketiga. Ada 4 ya, yang ketiga nih. Gue ketemu di Januari 2019. Dia salah satu customer terbesar perusahaan gue. Pertama aku ketemu waktu kantor gue lagi entertain. Tim dia di suatu klub, gue jarang banget ikut untuk acara entertain begitu. Cuman waktu itu gue lagi pengen minum, jadilah gue ikut. Minum, makan, sampai ladies club, bebas mereka pilih. Dan singkat cerita dia pun juga milih LC tapi di tengah-tengah acara. Dan manajer gue bilang, ada yang pengen ditemenin sama lu tuh, samperin Gi. Dan ya gue nurut aja gitu loh, gue samperin, kita kenalan, having fun, dan LC-nya ditinggalin. Wah. Dan keesokannya kita komunikasi by WhatsApp. Tapi gue bikin status WhatsApp selalu dia komen. Obrolan sekedar tentang pekerjaan mulai berubah ke kehidupan pribadi, keseharian, perhatian, dan mulai nyaman. Terus dia tiba-tiba kayak ngilang gitu, gak ada kabar sekitar seminggu. Begitu muncul lagi, dia minta maaf kalau salah bersikap. Dan dia bilang udah punya istri dan 1 anak. Anjir bangsat, gue baru tahu. Dan oke, kita komunikasi profesional aja. Sebulan kemudian, chat yang hanya sebatas pekerjaan mulai berubah lagi. Gue gedek banget di situ. Dan posisinya gue udah terlanjur nyaman. Tapi dia mundur. Udah mundur, gue neterin perasaan, tapi dia mancing lagi. Bangsat emang. Akhirnya dia minta FWB-an. Oke. Gue ikutin maunya dia kayak apa dan sampai kapan. Kadang pagi ketemuan dulu, sarapan bareng terus baru kerja. Kadang pulang kerja kita check in. Kalau lagi ada kerjaan yang harus terjun ke lapangan selalu disempetin untuk malamnya kita clubbing. 3 bulan berjalan FWB-an yang sedikit banyak sama-sama bapernya. Terus tiba-tiba dia minta udahan karena istrinya hamil. Oke, gue turutin lagi lah maunya apa. Kita kembali ke komunikasi profesional. Dan gak begitu lama, mungkin cuma sebulan profesional, dia minta FWB-an lagi dong. Dan karena gue juga kangen sama dia, gue nya mau aja. Berjalan terus sampai istrinya melahirkan. You know me, anak dia yang baru lahir dikasih nama pakai nama gue. Tapi sebelumnya dia udah izin untuk nama pakai gue. Tapi sebelumnya dia udah izin nih untuk pakai nama gue gitu maksudnya. Dan gue sih gak keberatan. Cuman gue udah wanti-wanti aja kalau kemungkinan nanti seumur hidup dia gak akan bisa lupa sama gue. Karena nama gue melekat terus di anaknya. Dan dia fine-fine aja. Kita terus berjalan FWB-an yang semakin hari semakin berasa kayak pacar. Dan gue bertahan 2 tahun sama dia. Dan dari Januari 2019 sampai Januari 2021 kemarin. Kelarnya bukan karena hal yang berarti sih. Cuma karena adanya COVID jadi jarang banget ketemu. Dan dia mulai seperti yang kemarin menghilang tanpa kabar. Asli gue jenuh banget. Dan gue minta udahan aja. Dan yang keempat, gue ketemu dia di pertengahan 2020. Waktu lagi jenuh-jenuhnya sama.
Bedanya kali ini gue jadi customernya. Dia sebagai bos vendor yang cukup besar di dunia kerjaannya, berawal dari meeting bareng antar perusahaan, kerjaan daily yang menuntut adanya komunikasi 24 jam, lalu lunch aja berdua, kemudian jadi sering antar gue pulang kerja dan temen enak-enak di hotel. Kita gak ada omongan apa-apa selama ini. Berjalan, ngalir gitu aja. Tapi lama-lama sepertinya gue doang yang kebawa baper. Karena rasa nyaman dan apa-apa yang gue ingin selalu diturutin sama dia. Akhir-akhir ini dia sibuk banget. Padahal kan gak ada yang namanya sibuk. Tergantung lo aja di urutan prioritasnya atau enggak. Gue sadar diri, posisi gue di sini nggak bener-bener dan pasti lama-lama akan menuju ke arah toxic. Sempat gue bilang untuk udahan aja, tapi dia nggak mau. Dan dia kasih janji untuk coba luangin waktu untuk gue. Gue di 5, mau minta udahan, tapi gue yakin kalau kita masih komunikasi terus, suatu saat pasti luluh kalau diajakin lagi. Mau ngejalanin terus, gue udah capek sama posisi begini, Min. Gak enak banget. Dari 2017 sampai 2021 mau nyari pacar. Ketemu sama yang serk, nyaman, enak selalu sama orang yang udah punya keluarga. Padahal selama ini kalau gue punya pacar, gue gak pernah selingkuh, gak pernah nyakitin. Yang ada gue selalu ditinggal selingkuh. Udah sih gitu aja cerita pengalaman pre-FWB gue, Min. Makasih udah baca cerita gue. Semoga lo sehat selalu dan makin sukses. Amin. Aduh. Bentar. Oke, kita fokus ya. Ini agak sedikit gimana ya? Seorang wanita karir ya, pekerja dari 2017 berniat untuk serius dengan satu orang. Tapi pada akhirnya malahan yang kayak dapatnya yang udah punya istri lagi. Gue anjing ya, kenapa gue belum beristri sih, cuman gue masih mikir aja gitu kalau berarti ujiannya ketika nanti udah punya istri, gue yakin ujian itu bakal lebih berat dan berat lagi sih. Gue yakin kayak kayaknya siklus dengan hal-hal kayak gini, even lo orang kantor, lo seorang bos dalam suatu perusahaan, lo seorang promotor, atau lo seorang sales, atau lo seorang apapun itu, dimana pekerjaan lo menuntut lo untuk bertemu dengan orang banyak, meeting sana sini dengan jam kerja yang cukup sibuk dan padat. Kalau dipikir-pikir, ya bukan kasihan sih. Ya emang siklusnya kayak gitu anjing. Jadi kalau kayak gini tuh selingkuh ya jatuhnya ya, kayak karena ya lu sebagai cewek pandang dia sebagai FWB-an sih. Cuman kalau dari kancah gue pribadi, ya lu selingkuh, lu jadi selingkuhannya lah. Karena pada satu sisi ya si cowok juga pasti kan yang namanya kayak gitu juga melakukan sebuah tindakan dimana tindakan yang tidak diketahui oleh istrinya gitu loh. Ya gue yakin itu selingkuh gitu. Tapi satu hal sih, selingkuh itu kayak yang lagi rame nih. Aduh, gimana ya kalau ngomongin selingkuh tuh berat cuy. Gak ada habisnya anjing. Kayak apapun, sebesar apapun alasannya ya, apapun itu godaannya, perbuatan tuh gak bisa dibenerin anjing. Salah udah, tinggal lo nya aja yang bisa nerima dia untuk balik ke lo atau enggak. Berat banget sih, karena gak semua orang bisa untuk kayak gitu loh. Tapi mana indikasinya kan kalau kayak gini juga dia mengakui sebuah bahwasanya ya dia FWB-an gua. Oke, kalau dia dijadikan sebagai FWB-an, tapi lo jatuhnya lo juga tahu dia punya istri dan istrinya nggak tahu, ya berarti lo namanya selingkuhan, Bambang. Gitu. Kecuali istrinya tahu gue punya FWB nih,
Ya cerai lah bos. Aduh, kadang gue juga bingung sih. Kadang gimana ya? Banyak orang yang berkedok FWB tapi padahal dia selingkuhan atau dia selingkuh gitu loh. Ya selingkuh aja gitu loh. Nggak usah lu bawa FWB gitu loh. Kenapa ya? Ya mungkin emang dari awalnya konteks pertemanan ini emang zonasi dalam pertemanan sih. Ya walaupun gue juga tahu ya, kayak ketika lu sudah mempunyai pasangan dan lu mempunyai seorang FWB dan pasangan lo tahu, gue yakin lu bukan selingkuh namanya karena pasangan lo tahu gitu. Tapi kalau misalkan pasangan lo nggak tahu, ya lu selingkuh gitu. Gitu aja anjing. Cuman ya untuk cewek ini yang cerita, gue nggak tahu ini tim gue yang nyariin salah satu bukan mimin sih, tim PA gue untuk nyariin cerita yang ngebantu gue untuk ngepremis ngedukung untuk di setiap hari Kamis ini. Cukup funny kadang cukup lucu aja gitu, kayak oke gitu loh, di luar sana ternyata banyak yang kayak gini gitu loh. Banyak hal ya, intinya gini deh, kalau ada beberapa orang nanya ke gue, bang gimana cara nyari FWB, caranya banyak hal gitu loh. Nggak bisa yang kayak nyari pacar PDKT dulu dan bla bla bla, nggak gitu, nggak bisa gitu. Gue juga nggak tahu tuh poin-poinnya apa gitu loh. Gue juga nggak tahu tiba-tiba gue dapet FWB dan gue menjalankan sebuah hubungan yang adanya FWB, gue nggak tahu juga tuh. Susah gitu loh. Kadang gue juga bingung dan mikir kayak ada hal something yang emang gak harus dipikirkan sih ya. Karena gue tipikal orang yang pemikir banget dan overthink banget. Kalau malam tuh kayak mikirin sesuatu kayak ini gimana ya nggak, overthink banget. Out of topic, sorry. Jadi intinya selingkuh atau enggak selingkuh itu tergantung dari pasangan ya sih gue bilang. Kalau jelas kalau di sini lo berdalih FWB, lo berjalan bertahun-tahun, lo baper, ya lo jadi selingkuhan, bukan FWB namanya mbak gitu. Tapi ya gue juga nggak bisa menyalahkan sebelah pihak kalau kayak lo mah selingkuhan gini yang enggak gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu loh. Ya nggak apa-apa lo nganggap diri lo sebagai apa, lo ngakuin kalau lo berada di zonasi seperti apa, ya udah, toh silahkan aja. Di sini gue hanya berusaha untuk menjadi penengah di dalam cerita lo yang memiliki hubungan FWB selama 4 tahun. Semoga untuk kedepannya lo bisa memilih orang yang lebih baik, dalam artian kayak untuk mencari orang yang ya evennya kayak ya udahlah ya, lo kayak udah enak gitu lah ya, kayak lo FWB, ya anggaplah lo FWB dengan seorang bos perusahaan, lo minta apa dikabulin, lo minta ini itu, dan ya udah enak, cekin, nggak usah mikirin bayaran duit, mau kemana jalan ada duit, mau kesini diantar jemput ataupun gimana, atau ketemuan di tempat, ya udah lo nggak usah mikirin. Tapi pada akhirnya gue cuma berharap buat lo, semoga lo dapat pacar. Kalau lo ngerasa kalau lo ketika lo sedang menjalankan sebuah hubungan dan lo ngerasa kalau diselingkuhin terus, ya tetap berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dalam artian kayak apapun yang baik akan menghampiri lo gini. Sesuatu hal yang positif atau yang baik, apapun itu perbuatannya, dan itu akan berbalik kepada lo gitu loh. Jadi semoga lo bisa serius dengan satu orang yang nantinya akan sama lo secara terus menerus dan berjangka panjang. Nggak cuma yang pengen enak-enak doang, datang pergi punya istri tapi menghilang gak ada kabar gitu loh. Nah, dan ngomong-ngomong soal prioritas juga, semoga lu bisa jadi prioritas dalam hidup seseorang. Sesibuk apapun dia bakal berusaha untuk ngabarin lo dan untuk terus kayak keep in touch sama lo. Dan semoga lo juga bisa yang namanya kayak menuju ke jenjang pernikahan. Gue yakin lo juga pengen menikah. Dan gue rasa di 2021 ini semoga lo juga bisa sadar bahwasanya apapun itu ketika menjadi yang kedua, even itu FWB-an pun, ya kalau usahakan kalau bisa nggak usah. Masih banyak cowok yang single. Jadikan pelajaran love life lo ini, jadikan sebuah pelajaran untuk lo menjadi lebih bisa dewasa lagi sih untuk kedepannya. Gitu aja sih dari gue untuk episode Kamis Gerimis pada hari ini. Dan gimana ya,
Jakarta dan sekitarnya juga masih mendung-mendung, gerimis-gerimis dan hujan yang nggak menentu. Gue juga lagi, aduh, gimana ya? Tetap bersyukur buat teman-teman semua, jangan sampai sakit ya. Keluar pakai masker, jangan lupa untuk selalu jaga jarak, hand sanitizer juga, sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian. Yang kerja tetap semangat, yang nggak kerja juga tetap harus bisa survive untuk melawan ataupun em, berjuang untuk menafkahi keluarga lo atau diri lo sendiri sih gitu. Ingat-ingat untuk jangan impulsif, save money kalian ya, tetap happy deh buat kalian semua. Dan gue juga mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support gue sampai sejauh ini. Untuk episode kali ini spesial banget untuk di berapa ya sekarang? Episode ke 99 ya, 97 98 kayak. I'm so happy gue bisa menjadi host sekaligus narator di sini. Dan buat teman-teman yang ngasih positive vibes ke gue, bahwasanya bilang suara gue bagus ya, terima kasih banget. Untuk ceritanya, intonasi segala macam, gue berterima kasih banget ketika lo menjadi tercerahkan untuk adanya konten ini. I'm so happily banget. Jadi apapun itu mediumnya, apapun itu yang disampaikan, semoga bisa memberikan sebuah impact yang positif buat kalian semua. Oke, gitu aja untuk episode Kamis Gerimis pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Besok sampai ketemu di hari Senin besok. Akan ada satu buah episode baru bersama narasumber. Jadi tungguin aja guys. Oke, di sini gue Mimin pamit undur suara. Kamis Gerimis, dingin-dingin keadaan enak. Sampai jumpa. Bye.